Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk men-share pengalaman saya kejadian di eh, minggu malam atau malam Senin, suatu tindakan kejahatan dengan modus baru yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga saya di kampung. Jadi pengen tahu ceritanya, kita tanya bapaknya langsung. Kebetulan bapaknya sekarang ada di kediaman sayanya, di rumah saya gitu. Kita tanya-tanya kronologinya bagaimana ya. Jadi kita untuk semua agar waspada, jangan mudah percaya sama siapapun yang datang ke rumah dengan mengaku anggota kepolisian. Mereka pada saat datang dengan tujuan menangkap si Ade dengan tuduhan sebagai pengedar tembakau yang terlarang, dan mereka mengaku sebagai anggota kepolisian dari unit 2 narkoba Polda Jabar. Mereka datang malam dan mereka datang tidak membawa surat tugas dan surat penangkapan. Kita tanya-tanya ke Bapak ya, bagaimana ceritanya, kronologisnya. Saya bikin video ini untuk men-share pengalaman modus kejahatan baru agar semua masyarakat dimanapun bisa waspada. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku anggota Polri pun cek kebenarannya dulu ya. Cek KTA-nya dulu yang pertama. Jadi jangan mudah percaya bahwa itu dari anggota kepolisian. Yuk kita tanya-tanya si Bapak biar tahu bagaimana kronologis awal kejadian sampai barang-barang di rumahnya diambil sebagai barang bukti, istilahnya sebagai jaminan menurut mereka gitu ya. Yuk kita ke Bapaknya tanya ya. Bapak punten, Bapak ceritakan kronologi kejadian di saat itu, di malam Senin, dari Minggu malam. Bapak kedatangan 4 orang yang menangkap Ade, memborgol, membawa ke mobil dan mengaku sebagai anggota kepolisian dari unit 2 Polda Jabar. Gimana Bapak punten, cok ceritain. Untuk masyarakat ini perhatian, dan untuk diketahui bahwa sekarang ada modus kejahatan baru dengan mengaku sebagai anggota kepolisian yang main menangkap-nangkap orang dan pada ujung-ujungnya meminta tebusan begitu, meminta damai dengan kekeluargaan, meminta duit gitu kan, yang akhirnya ujung-ujungnya mengambil barang yang ada, diantaranya motor, handphone, dan dompet segala mereka bawa. Bukan begitu Bapak? Iya teh, ya Bu. Itu kejadiannya waktu itu malam sekitar jam 9 jam 10. Bapak juga kaget. Kukira tamu biasa Bu ke rumah. Nanyain anak. Pas anak muncul dari pintu rumah, diambil langsung dibawa pergi, bawa ke mobil katanya sama 2 orang. Yang 2 orang masuk ke rumah menggeledah ya lah kamarnya namanya anak gitu, tapi geledah itu nggak disaksiin sama Jayusnya, sama anak saya. Dia semaunya sendiri geledah gitu. Cuma ada bapak kan gitu dengan si mamanya. Bapak kan nggak jelas merhatikan geledahan, cuma bapak ke situ ke sana ke sini gitu, nggak fokus gitu. Nah, udah gitu dia keluar langsung masuk mobil mungkin lah, tapi bapak nggak merhatikan, nggak itu, bapak nggak nuturin gitu ke mobil itu, nggak mengikuti. Langsung bapak itu runding dengan si ibunya di rumah tuh. Dengan waktu ya beberapa lama dia itu datang lagi ke rumah gitu, adalah sekitar 20 menitan mah Bu gitu, atau ya seperempat jam datang lagi ke rumah. Dia itu gedor lagi pintu saya, ya bisa senang secara kekeluargaan gitu ya. Ternyata dia itu minta uang sebesar 15 juta. Bapak dari mana Bu uang itu makan gitu? Bapak jawaban, paling bapak sanggup tinggal besok, tinggal sekarang malam, besok kesini lagi, biar besok mau dikasih lah paling senilai 5 juta gitu. Kan bapak sempat nelpon sama ibu ya, Iya. pinjam uang. Iya. Dan kata ibu gimana?
Iya. darurat kan malam ya, uang Iya. nggak ada, uang cash nggak ada gitu. Jadi teman-teman, Bapak itu kan ngehubungin saya itu karena Bapak ini keluarga saya dan Bapak juga pernah bekerja di saya ya, mengurus ya ternaknya saya gitu, ngurus sapi sama anaknya. Jadi saya apa ya, ikut bertanggung jawab dengan nasib keluarga Bapak. Makanya Bapak menghubungi saya untuk meminjam uang. Ya saya kaget ya, kok malam-malam ya di jam 11 malam pinjam uang gitu. Ada apa? Nah, inilah kejadian yang sebenarnya ya Pak. Jadi orang ini meminta damai dengan senilai 15 juta ya kan Pak. Kata saya jangan dikasih dulu karena memang kan kita belum tahu ya dia siapa. Walaupun memang benar mau damai, ya udah damainya juga tuh istilahnya mah dengan tidak malam-malam. Kalau mau dibawa anaknya memang benar salah, kata saya silahkan bawa aja anaknya ke Polda. Nanti saya ke Polda istilahnya untuk apa ya istilahnya menanyakan gitu kronologi dan lain-lainnya, dan harus dibuktikan dulu anak ini apa benar salah apa tidak, apa hanya jebakan mereka aja begitu ya Pak. Apakah Bapak ngerasa mereka itu hanya menjebak? Karena selama ini saya juga tahu, bukannya saya ngebelain keluarga saya, anak si Ade ini nggak pernah neko-neko hidupnya. Selama kerja sama saya pun dia kerja dengan jujur, bager gitu ya, baik, nggak macem-macem, bukan begitu ya Pak ya? Iya iya. Nah, habis itu gimana Bapak setelah minta mereka uang? Kan Bapak berusaha teh nggak dapat semalam itu. Iya, karena udah malam Udah ya. malam kan, udah Bapak nggak mungkin mengganggu tetangga, mengganggu keluarga, kan udah raut malam terus kan, waktu itu berputar. Itu teh katanya dia itu gimana ya, harus selesai sekarang, jangan besok-besok. Curiga itu mungkin penjahat, tapi sebalik itu Bapak khawatir anak saya dibawa, sehingga takut, biar aja sing teh dia minta motor kan, ini berbagai jaminan motor, serah aja, ambil aja gitu, daripada anak saya gimana Daripada gitu. anak Bapak dibawa, Nah, terus gitu. seperti yang sebelumnya katanya pernah ada kejadian seperti ini, anaknya dibawa, dibuang di mana saja gitu ya Pak. Jadi Bapak lebih rela ya udah daripada nyawa anak kenapa-napa, akhirnya yang barang yang ada dia mereka minta Bapak kasihkan. Ya gitu, seperti motor, HP kan, dompet, KTP-nya ada di situ gitu. Takutnya KTP-nya ntar dipakai kejahatan, apalagi ya. Ya buat pinjol ya, buat pinjaman pinjol, online. apa gitu. Nah itu harus itu ya kepada masyarakat, kalau ada atas nama di KTP itu punya anak saya gitu, KTP yang dicuri itu lah. Jadi sudah mereka membawa motor pun mereka balik lagi nggak ngambil handphonenya diambil juga, termasuk di dalam handphone itu kan ada dana ya, maksudnya teh di akun dana ada sejumlah nominal uang gitu yang itu punya Bapak ya Pak ya, baru dikirim ya Pak, belum juga diambil, guys diambil kumaranehna gitu tah kan. Jadi akhirnya Bapak ngasihkan motor itu ya kan? Iya betul. Untuk sebagai jaminan dari sananya ya, padahal saya udah pernah udah juga menyarankan mengulur waktu kepada mereka biar tidak ada yang diambil satupun, bikinlah surat perjanjian. Sambil kami juga harus menyelidiki apakah benar kepolisian apa bukan gitu kan. Kecurigaan kami dari awal sudah merasa ini bukan dari pihak kepolisian. Iya gitu. Betul, jadi kita keluarga bagaimana caranya ya, namanya Bapak di kampung, saya juga di sini nggak memantau langsung dan tidak ada saya langsung di sana ya, namanya Bapak di kampung ya gugup, ya gemper, ya udah malam ya lelah, jadi ya udahlah yang ada aja sok we diambil gitu ya Pak ya, dengan janji besoknya kalau Bapak dapat uang sebanyak kesanggupan Bapak, ya 5 juta gitu dihubung. Besoknya Bapak dapat uang pinjaman lah, terus terangnya dari rekan Bapak. Pas dihubung itu nomor HP-nya udah nggak aktif, udah lagi. tidak aktif. HP nomor itu yang pembawa motor itu, HP Dejayusnya, HP yang dibawanya kan punya Jayus, udah nggak aktif lagi. Iya, dan sekarang dedeknya dalam keadaan shock dan trauma, jadi sakit. Begitu ya teman-teman semuanya, mohon berharap hati-hati kepada siapapun apabila malam-malam ada orang bertamu dengan alibi bahwa mereka dari pihak kepolisian
kita harus waspada, selidiki dulu apakah benar itu kepolisian apa bukan, tanya KTA-nya, tanya surat tugasnya, tanya memang apakah ada surat tugas penangkapan gitu ya kan teman-teman. Jadi begitu ya, ini saya share untuk atau sebagai pengalaman yang terjadi langsung kepada kami begitu ya. Bisa tadi Pak. Mohon izin begitu sahabat-sahabat TikTok, teman-teman saya semua ya yang mungkin melihat video ini. Saya share sekali lagi, tidak ada niat untuk menjelekkan siapapun, tidak ada niat untuk menuduh siapapun, sampai betul-betul kejadian ini dapat terbukti, diusut tuntas. Saya semua mohon izin sekali ini ya kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada yang terhormat bagian unit 2 narkoba, unit 2 Res Narkoba Polda Jabar, berkenan mohon bantuannya keluarga kami yang kena musibah ini untuk melacak bagaimana penyelesaian kasus ini begitu. Saya keluarga, saya sudah berusaha melaporkan kejadian ini berbentuk laporan polisi ke polsek ya kan, ke polsek terdekat, tapi ternyata di polsek terdekat tepatnya di polsek Kertasari ya, Ciberem, daerah Ciberem Pangalengan yang ke arah kilometer 0 Cisanti, kami sudah koordinasi di sana sama pihak kepolisian, dan Bapak saya sudah sarankan datang untuk melapor. Dan ternyata juga yang menerimanya saya kenal ya, Bapak Kanit Reskrimnya yang terhormat. Mohon izin, beliau menyarankan kami sekeluarga untuk laporan saja ke Polres Soreang sebagai wilayah hukumnya begitu. Dan sekarang kami sudah masalah ini atau proses ini sedang berjalan, dan kami juga sudah mau melaporkan ke Polres Soreang dikarenakan si adiknya dalam keadaan trauma dan sakit lumayan parah gitu ya, mungkin shock gitu ya. Jadi kami belum bisa bikin laporan dulu, mungkin besok kami berusaha banget bagaimana caranya untuk melaporkan masalah ini ke Polres Soreang, dan saya juga udah koordinasi melalui telepon dengan Polres Soreang bagian SPKT, saya mohon petunjuknya, dan saya juga sudah melaporkan juga kepada komandan saya yang saya kenal di Polda di bagian reskrim ya, ke beliau saya mohon bantuannya untuk mengusut tuntas kasus ini atau kejahatan ini, bagaimana kita sampai menemukan titik di mana komplotan ini bisa ketangkap begitu, dan kemana alur-alurnya gitu kan, harus tahu gitu kan, ada keterlibatan siapa di situ begitu kan, kenapa kok ujuk-ujuk gitu ya menangkap si Ade gitu tanpa bukti, istilahnya apa ya, nggak ada kok barang buktinya gitu ya, mereka kasih ke kami, mana barang buktinya kalau memang benar si Adenya seperti yang dituduhkan begitu, nggak ada barang buktinya. Jadi kami ini merasa seperti dijebak gitu si Ade ini, karena tidak ada barang bukti. Si adenya juga rela dan ikhlas istilahnya di tes urin pun gitu, dan nggak pernah merasa menjual hal-hal yang tidak boleh begitu. Jadi keluarga kami ya berusaha memohon kepada pihak-pihak terkait, memohon bantuannya agar mohon dibantu permasalahan ini, dan jangan sampai lagi kejadian modus kejahatan baru ini terang-terangan gitu ya, berani sekali gitu kan mengaku sebagai anggota Polri. Ini juga kan udah mencoreng nama baik unit 2 narkoba, karena di situ mereka menyertakan, karena saya minta KTA, mana KTA mengirimkan KTA yang emang KTA itu ada nama, pangkat, dan NRP ya, yang mereka entah mencatut dari mana, kan kasihan ya itu nama baiknya tercoreng begitu, kasihan. Dan saya juga sudah ada terhubung dengan
anggota asli yang dicatut namanya begitu, dan kami terus berkoordinasi bagaimana penyelesaian masalah ini, kasus ini gitu kan, kejadian ini. Saya memohon lagi sekali lagi kepada siapapun, apabila dimanapun kita menemukan kejanggalan, bertemu orang yang mengaku-ngaku anggota, tanya mana KTA-nya. KTA-nya diteliti banget. Pengalaman saya dengan kejadian ini, walaupun saya memang dinas di kepolisian kan, itu kan keadaan saya lihat KTA udah malam ya, udah jam 2:30 dalam keadaan saya baru pulang dari rumah sakit. Jadi waduh, nanti besok aja saya selidiki dulu begitu ya kebenarannya, jangan sampai kita ada suuzon. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kewaspadaan, kehati-hatian, di mana pada saat kita menemukan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota, mintalah KTA-nya. KTA sekarang berbentuknya KTA baru ya, elektronik, ada chipnya, ada nama, ada pangkat, ya kan, ada NRP. Sesuaikan dengan foto, karena yang KTA yang saya terima kemarin gitu ya, di foto, antara pangkat sama yang dipoto, pangkat di foto itu sangat berbeda. Di foto pangkatnya dia itu, sedangkan di situ di keterangan dia brigadir. Begitu ya teman-teman, sekali lagi mohon izin semuanya, dimanapun kita harus waspada, harus tetap siaga, berdoa semoga dijauhkan dari orang-orang yang jahat, yang jahil. Kita boleh berteman sama siapapun, kita boleh mengenal siapapun, tapi kita harus penuh dengan kewaspadaan. Begitu ya teman-teman, saya mohon izin men-share ini untuk menjadi kewaspadaan buat kita semua, bahwa sekarang modus kejahatan sudah begitu rapi, sudah begitu canggih gitu ya, dengan berani gitu ya kan, mengaku sebagai anggota. Kita aja yang kerjanya bener-bener atau dinas di kepolisian, kita tuh ya Allah nggak pernah deh gitu ya, ini saya anggota nih gitu kan. Ya itulah untuk pengalaman kita semua ya. Mohon izin, sekian video saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tetap menjaga kesehatan, keselamatan diri juga keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.